Di zaman saya itu sudah sampai pada titik HMI bubar atau tidak bubar. Saya merasa bahwa HMI itu seperti ayam, melahirkan telur. Kita inilah telur-telur emasnya itu. Jadi kalau ayamnya dipotong, hilang HMI, dibubarkan seperti Masumi tahun 60-an, selesai, sudah. Saya tidak mau. Yang kemudian menyebabkan munculnya dua HMI seperti sekarang. Dan tugas kita adalah bagaimana bisa mempersatukan kembali. Yang terhormat, saya lihat yang paling senior Bang Akbar, ada Mas Hum, ada Bang Dullah, ada Kang Jaki, saya. Di zaman saya itu HMI masih satu. Setelah saya HMI menjadi dua di tahun 86 karena masalah yang sudah kita ketahui bersama. Sebenarnya tadi sudah disebut oleh beberapa, di tahun 97 atau 98 HMI kembali ke asas Islam dan sudah bersatu kembali, harusnya sama. Jadi tadi Bang Dullah juga menyatakan sudah asasnya satu, tujuannya satu, Mas Hum juga tadi. Saya mendukung jika dimungkinkan teman-teman yang sekarang Saudara Arya dan Saudara Afandi yang sekarang sedang memegang PB HMI untuk mulai intensif melakukan komunikasi seperti yang dilakukan oleh Adinda Arif Rosid dan Puji Hartoyo. Kalau bisa diturunkan ilmunya itu ke Arya dan ke Afandi Ismail supaya komunikasi ini bisa diteruskan dan kemudian membuat HMI kembali bisa bersatu. Kita sama-sama dukung dan sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan orang seperti Adinda Arif dan Adinda Puji Hartoyo saya kira diperlukan di HMI. Kalau tidak ada mereka berdua, mungkin pertemuan halal bihalal ini tidak pernah terjadi. Jadi kualitas kedua tokoh ini perlu kita jaga dan diteruskan dan disebarkan kepada semua kader-kader HMI yang memiliki concern yang tadi sudah disebutkan oleh para senior kita. Saya melihat untuk HMI ini sebenarnya semakin hari semakin tidak perlu kita berlama-lama. Saya sendiri di HMI 11 tahun, 75 masuk, selesai 86. Saya tidak tahu apakah yang ber-HMI sekarang ada lebih dari 11 tahun. Di zaman sebelum saya ada yang lebih dari 11 tahun. Dengan masa pendidikan yang sekarang ini dibatasi 7 tahun, tampaknya harus diperhitungkan dalam sistem perkaderan HMI. Dan mungkin untuk Saudara Arya dan Saudara Afandi mulai difikirkan, walaupun saya sudah mendengar beberapa training-training HMI sudah dengan Corona 19 ini mulai ada training-training secara virtual. Mungkin mulai disusun silabus dan modelnya dan termasuk nanti sertifikat termasuk juga kelulusannya. Bagaimana cara meluluskan kader-kader HMI yang mengikuti training-training melalui virtual itu.
Dari semua sejarah kita, tampaknya HMI itu pusatnya atau orientasinya cuma 3 saja. Tadi sudah disebut berkali-kali oleh Bang Akbar tentang tujuan HMI, terbinanya insan akademis dan ujungnya bertanggung jawab terhadap masyarakat adil dan makmur. Jadi yang pertama itu HMI itu memang untuk mendorong, meningkatkan, membuat kualitas kadernya memiliki nilai insan akademis. Saya ingat betul setelah tidak menjadi ketua umum PBHMI tahun 86, waktu itu Bang Akbar di Golkar mengajak saya untuk berpartai, tapi saya sampaikan kepada Bang Akbar, saya masih ingin terus sekolah, Bang. Alhamdulillah, saya bisa melanjutkan sekolah dengan rezeki Allah ke Amerika sampai S2 dan S3. Saya kira saya sudah selesai. Ternyata semakin kita memiliki ilmu, semakin datang itu apakah jabatan, apakah itu kekuasaan, apakah jadi itu barangkali tadi yang Akbar mengangkat ayat yarfa'ilal lazina manu minkum walazina utul ilman daraja, itu semakin datang. Dan saya perhatikan ternyata memang ilmu menjadi kunci. Saya membaca sekian banyak buku. Kemiskinan itu tidak lain kecuali dapat dituntaskan dengan kita meningkatkan ilmu. Saya kecilnya miskin, dari keluarga miskin juga. Alhamdulillah dengan memiliki ilmu sekarang bisa kita lihat bersama seperti itu. Nah, ini juga yang kedua, yaitu nafas Islam. Tadi disinggung oleh Bang Dullah soal integritas, soal kejujuran. Inti dari nafas Islam menurut saya dalam praktek adalah kejujuran. Dan itu saya peroleh ketika pendidikan di Amerika. Itu nyontek saja, ketahuan, langsung dikeluarkan dari perguruan tinggi. Ada satu kasus teman saya dari Afrika, dia ujian nyontek, dan ketahuan profesornya tidak ditegur di kelas, tapi besoknya dia sudah dapat surat di DO dari universitas itu. 6 bulan kemudian dia kirim surat ke saya, email waktu itu, belum ada WhatsApp. Dia tanya, dia daftar ke perguruan tinggi Amerika lainnya, tidak bisa masuk. Kenapa? Karena dia ada catatan di database di perguruan tinggi itu, dia tidak lulus integritas, tidak jujur. Jadi tidak bisa masuk lagi sekolah di Amerika Serikat karena dia nyontek. Saya melakukan kuliah umum di berbagai perguruan tinggi selama di BPK ini di Indonesia. Saya tanya rektor, apakah mahasiswa Indonesia di sini kalau nyontek dikeluarkan? Jawaban rektor, permisif, tidak. Dikasih. Jadi dari awal kita tidak pernah soal jujur itu, soal kalau dalam konteks HMI, nafas Islam itu tidak pernah begitu solid kita terapkan. Saya bicara di kongres-kongres HMI sebelumnya, saya bicarakan, saya ingin kader-kader HMI itu punya prestasi akademis, insan akademis. Punya prestasi keislaman, nafas Islam, kejujuran. Tapi bagaimana model perkaderan kita untuk menunjukkan kita bisa membina? Apakah ada hubungan yang lulus di kader HMI yang di satu bisa kemudian training di kader HMI karena ketidakjujuran? Di Amerika begitu dia nyontek dia tidak bisa masuk ke perguruan tinggi lain. Artinya kejujuran sangat penting. Saya jadi teringat dengan pernyataan Khalil Gibran
saya diajukan pilihan dua, teman yang pintar atau teman yang dermawan. Teman berjuang ataukah teman yang dermawan. Dijawab sendiri oleh Khalil Gibran, saya tidak perlu dua teman itu, saya butuh teman yang ketiga, yaitu teman yang jujur. Loh, kenapa? Karena teman yang jujur sudah pasti dia berjuang, sudah pasti dia dermawan. Tapi teman yang berjuang belum tentu dia jujur. Dia berjuang kalau dilihat orang, dia dermawan kalau dilihat orang. Jadi saya butuh, kata Khalil Gibran, teman yang jujur. Dengan dua kualitas itu, saya punya kepercayaan kita bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi dua konsep tadi, ilmu dan nafas Islam, ketika kita, jadi itu wilayah ide dan wilayah kemampuan, tapi satu lagi yang kita belum, kekuasaan. Nah, kekuasaan selalu di kita disalah tafsirkan, seolah-olah kita ingin training HMI untuk merebut kekuasaan, sekedar untuk kekuasaan. Jadi yakin usaha sampah itu apapun kita lakukan demi dapat kekuasaan. Bukan itu. Kekuasaan menurut saya adalah diuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan perlu kita rebut. Saya dengan Tamsil Lindrung waktu masih di Presidium Nasional 2007-2012 itu ketemu dan kita berikan anggota kehormatan kepada Taufik Kemas. Kita putuskan di Majelis Nasional Kahmi waktu itu. Lalu kita setuju untuk menjadikan Taufik Kemas menjadi anggota kehormatan Kahmi. Kita datang dan kita terkejut. Taufik Kemas mengatakan, saya dulu tidak masuk HMI, padahal orang tua saya masumi. Karena kekaguman saya kepada Bung Karno lebih tinggi. Jadi saya masuk ke GMNI. Nah, sekarang saya sudah tua, datang HMI, seolah-olah HMI, kami menarik saya kembali ke dunia Islam. Dia mengatakan itu, mengingatkan saya kepada perjuangan orang tua saya yang masumi itu. Jadi, nah ada satu hal yang kemudian diungkapkan di acara Halal Bihalal Kahmi waktu itu, kalau tidak salah. Kalau GMNI itu berhasil menjadikan kadernya orang nomor 1 di Indonesia, nah sekarang tinggal HMI. HMI sudah sampai menjadi orang nomor 2. Nah kita berjuang sama-sama, tapi sama sekali bukan untuk tujuan kekuasaan. Karena saya merasakan dengan kekuasaan kita bisa, apa yang diinginkan oleh Bang Dullah soal pendidikan yang sama sekali di luar kualitas ini, kita punya kekuasaan, kita tunjukkan ketika kita pegang kekuasaan, kita membenahi. Saya pernah menjadi ketua Banggar. Saya merasakan betul. Saya ke Mesir beberapa waktu yang lalu. Saya ketemu sama rektor Universitas Al-Azhar, berapa mahasiswa Indonesia? 3.000 orang. Berapa mahasiswa Malaysia? 20.000 orang. Dari mana mahasiswa Indonesia 3.000 orang itu kuliah di Mesir? Dari uangnya sendiri. Dari mana 20.000 orang mahasiswa Malaysia itu bisa kuliah di Mesir? Dari negara. Jadi waktu saya punya kekuasaan sedikit sebagai ketua badan anggaran, saya berjuang habis-habisan untuk supaya ada dana negara. Waktu saya sekolah di Amerika, itu
Orang Indonesia kurang lebih 10 di daerah saya, orang Singapura orang Malaysia kurang lebih 100 orang, orang Singapura ada 150 orang. Dari tahun ke tahun proporsionalnya seperti itu. Malaysia penduduknya 40 juta, kita 270 juta. Di Mesir yang sekolah orang Indonesia seperti itu. Sangat tidak proporsional. Perhatian negara kepada pendidikan sangat kecil. Siapa negara itu? Mereka yang punya kekuasaan. Jadi ketika HMI pegang kekuasaan, dia harus buat sedemikian rupa seluruh anggaran, seluruh kebijakannya untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran. Itu yang tadi Kang Jaki menyebutkan. Ya. Bang Hari, izin 1 menit lagi, Bang. Ya. Dengan menegakkan keadilan itulah kita dekat kepada takwa. Jadi 3 konsep itu, keilmuan, insan akademis, nafas Islam dengan wujudnya kejujuran, kualitas ini yang saya kira menjadi tugas HMI, kader HMI sekarang untuk terus-menerus melalui perbaikan-perbaikan perkaderannya, melalui virtual dan seterusnya, kita kembangkan dan kita lahirkan makin hari makin Saya dulu di zaman saya itu sudah sampai pada titik HMI bubar atau tidak bubar. Saya merasa bahwa HMI itu seperti ayam, melahirkan telur. Kita inilah telur-telur emasnya itu. Jadi kalau ayamnya dipotong, hilang HMI, dibubarkan seperti Masumi tahun 60-an, selesai sudah. Saya tidak mau. Yang kemudian menyebabkan munculnya 2 HMI seperti sekarang. Dan tugas kita adalah bagaimana bisa mempersatukan kembali dengan tujuan dan cita-cita yang saya gambarkan tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya sangat salut kepada Adinda Arif dan Adinda Puji Hartoyo. Jangan bosan-bosan untuk menghubungkan kami semua dalam acara selama kami masih hidup, dan kepada yang muda-muda supaya kita kembali menjadi kuat di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.